Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Sesa Pratipindina. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum Publik batch 14 dari Universitas Internasional Batam dengan nomor pokok mahasiswa 1952026. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil saya dari mata kuliah Hubungan Internasional dan E-Government. Saya mengambil judul makalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini, sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan nama SDGs atau yang dikenal dengan nama TPB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Nah, Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integritas, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa nobody left behind. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, just for information, tujuan pembangunan berkelanjutan ini sendiri dimulai dari tahun 2015. Sebelum kita mengenal tujuan pembangunan berkelanjutan, itu dikenal dengan nama MDGs, Millennium Development Goals. Tetapi untuk mengefektifkan tujuan program dari beberapa negara PBB ini, dibuatlah suatu program baru yang bernama TPB ini. Nah, yang bernama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan nama SDGs itu terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals yang berakhir pada 2015 lalu. Nah, SDGs ini telah disepakati oleh beberapa negara, seratusan negara yang ada di dunia, dan ini disepakati di PBB, program tersebut. Dan program dari SDGs ini terdiri dari pilar-pilar yang masing-masing pilar tersebut berisi dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi dari 17 tujuan yang diatur untuk menyukseskan program dari SDGs ini dibagi lagi menjadi 4 pilar-pilar. Yang pertama ada pilar pembangunan sosial, kedua pilar pembangunan ekonomi, ketiga pilar pembangunan lingkungan, keempat pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Selanjutnya rumusan masalahnya, penyelarasan dan sinkronisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan program tujuan pembangunan berkelanjutan. Apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menyelaraskan dan mengakselerasikan program dari tujuan pembangunan berkelanjutan? Oke. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif ini yakni mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan sinkronisasi tujuan program dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai sinkronisasi tujuan tersebut.
Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau permasalahannya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Oke, pembahasannya. Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang telah ditetapkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun dan menetapkan peta jalan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan dan RAN TPB. Menteri atau kepala lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Kementerian ataupun lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutahiran data demi menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya sinkronisasi data yang patut dilaksanakan dan upgrade data yang mesti dilakukan demi menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan program-program yang telah dibuat yang harus selaras demi tujuan pembangunan berkelanjutan. Memfasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB per 5 tahun, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tingkat nasional dan daerah, sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Di dalam Perpres ini, salah satunya diatur juga mengenai tim pelaksana tugas, yang dalam hal ini bertugas sebagai pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan tim pelaksana, kelompok kerja, dan tim pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selaku koordinator pelaksana dari Perpres yang telah dibuat oleh Presiden. Baiklah, pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan buktinya dalam rangka komitmen agar berjalannya tujuan pembangunan berkelanjutan dari adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen pemerintah Indonesia yang dilakukan demi menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan tidak sampai di situ saja. Nah, akhirnya dibentuklah dan disahkanlah suatu undang-undang yang bernama Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dianggap bisa menyukseskan dan mengakselerasikan suksesnya dari program tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin mengenai penyederhanaan, termasuk salah satunya di sini diatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, serta kemudahan dan perlindungan UMKM. Mengenai penyederhanaan dan perizinan berusaha, di sini pemerintah sadar secara penuh bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, produk hukum yang ada di Indonesia sudah terlampau banyak dan sangat terbelit-belit, terutama dalam hal birokrasi dan pengurusan perizinan berusaha. Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah untuk menyukseskan birokrasi yang sederhana, salah satunya dengan adanya lembaga OSS, dengan adanya
aplikasi OSS, di mana aplikasi tersebut memudahkan para pengusaha yang ingin melakukan pengurusan berusaha menjadi lebih gampang. Dan dari adanya pemangkasan birokrasi menjadi lebih sederhana, diharapkan mampu membawa investasi Indonesia semakin lancar, supaya dari adanya birokrasi yang tidak terbelit-belit, dari adanya produk hukum yang sangat sederhana, dan mendorong adanya alur perizinan berusaha, maka diharapkan investasi berjalan mulus di Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang klaster ketenagakerjaan serta kemudahan dan perlindungan UMKM. Nah, dari beberapa klaster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, klaster ketenagakerjaan yang banyak sekali mendapat sorotan dari berbagai society di masyarakat. Nah, dalam klaster ketenagakerjaan ini ada beberapa hal yang dilakukan penolakan oleh berbagai kalangan, mulai dari jam kerja, hari libur mingguan, istirahat panjang, cuti hamil, cuti haid, upah, dan uang pesangon. Jadi perbandingannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, klaster ketenagakerjaan, para masyarakat, para akademisi, dan beberapa kalangan yang menolak undang-undang ini, mereka melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini. Jadi beberapa perbandingan yang telah dilakukan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di situ Undang-Undang Cipta Kerja sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan banyak sekali hal-hal yang tidak diterima untuk diterapkan dari suatu perusahaan, karena alasan yang diberikan, alasan yang timbul menyeruak di kalangan masyarakat itu, adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja belum tentu semua perusahaan maupun pengusaha menerapkan peraturan yang ada di dalamnya. Apalagi dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak pro kepada kaum buruh, dinilai akan semena-mena terhadap hajat nasib hidup mereka di kemudian hari. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan-perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini harus didukung dengan implementasi good governance sebenarnya. Kesiapan kelembagaan, kualitas dari aparat penegak hukum, perbaikan birokrasi, dan kultur dari masyarakat itu sendiri. Karena salah satu indikator yang di dalamnya demi menyukseskan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak bisa hanya salah satu indikator saja yang berjalan, tidak bisa hanya salah satu dari hal-hal yang patut diperbaiki saja yang berjalan, tetapi harus adanya relevansi antara beberapa hal demi menyukseskan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, baiklah, yang kedua, nuansa sustainability yang tidak diprioritaskan di Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi performa Indonesia dalam mencapai target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini, negara Indonesia sendiri, kita memiliki komitmen bahwa kita harus menyukseskan program dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama oleh beberapa negara di dunia di PBB. Nah, diharapkan dan semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mempengaruhi performa Indonesia demi menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu mengakselerasikan program yang ada di tujuan pembangunan berkelanjutan, agar beberapa negara di dunia juga tidak memandang sebelah mata komitmen dari pemerintah Indonesia demi mewujudkan suksesnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, partisipasi publik
adalah sebuah konstitusional imperatif, maka tidak dapat dikurangi. Walau bagaimanapun, Indonesia merupakan negara hukum yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, maka seluruh kebijakan ataupun suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR di sini harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat dan rakyat Indonesia, dan partisipasi publik yang harus diprioritaskan di dalam suatu proses pembentukan perundang-undangan. 4. Masih adanya kerancuan pada pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghambat tercapainya efektivitas penegakan hukum. Nah, di dalam kita semua memaklumi, kita semua sudah mengetahui bahwasanya tidak ada satupun produk hukum yang benar-benar sempurna, yang benar-benar tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya sama sekali. Tetapi walau bagaimanapun, kita hanya bisa berharap kepada pemangku kebijakan agar mereka membuat kebijakan sebaik mungkin, dan diharapkan tidak ada kerancuan, tidak ada kebiasan, tidak ada hal-hal bias yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga undang-undang yang akan dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Karena jika suatu undang-undang yang dibuat masih ada kerancuan dan masih ada kebiasan di dalamnya, masih ada bias di dalamnya, maka dari aparat penegak hukum sendiri akan kesulitan untuk menegakkan hukum yang sudah diatur dalam suatu undang-undang, dan ini sangat mempengaruhi terhadap efektivitas dari penegakan suatu hukum. Oke, 5. Minimnya efektivitas penegakan hukum bisa mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, di mana hal ini bisa berakibat secara langsung dan tidak terhadap pertumbuhan investasi dan ekonomi di Indonesia. Nah, minimnya penegakan hukum atau law enforcement yang rendah di Indonesia itu juga turut mempengaruhi dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi di Indonesia. Karena apa? Karena di saat suatu negara dalam kondisi yang tidak stabil, baik itu secara sosial, politik, dan ekonomi, itu pasti akan berdampak langsung pada ekonomi mikro, ekonomi makro, dan juga ekonomi geoekonomi di internasional, karena investor sendiri tidak akan mau menanamkan uangnya, menanamkan investasinya ke Indonesia kalau tidak adanya kepastian hukum yang diakibatkan dari ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia, begitu. Jadi diharapkan untuk di kemudian hari pemerintah bersama DPR dalam hal ini untuk membuat suatu undang-undang yang memang benar-benar suatu undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang tidak akan menimbulkan pro dan kontra yang terlalu banyak, tidak membuat suatu undang-undang kontroversial yang memang dari awal pembentukannya, dari awal menjadi rancangan undang-undang pun sudah ditolak, apalagi disahkan bahkan, dan karena hal itu sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia, begitu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.